Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Fikri Al-Ghifari dari jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Baiklah, di sini saya ingin memaparkan sedikit materi atau menjelaskan materi prinsip-prinsip ASEAN. Yang pertama, saya ingin menjelaskan apa itu ASEAN. ASEAN merupakan kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nationals. Dalam bahasa Indonesia, ASEAN disebut sebagai Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Baik, langsung saja. Prinsip dasar ASEAN. Dalam menjalankan ASEAN, ada beberapa prinsip yang harus dipatuhi dan dijaga oleh negara anggota ASEAN. Apa saja itu? Yang pertama, menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, keutuhan wilayah, serta identitas nasional setiap negara. Yang artinya, setiap negara yang tergabung menjadi anggota ASEAN harus saling menghormati agar tidak terjadi konflik. Seluruh negara yang harus saling dipandang setara, tidak ada yang dipandang lebih kuat ataupun lemah. Terus yang kedua, hak setiap negara untuk memimpin kehadiran nasionalnya tanpa campur tangan subversif ataupun koersif dari pihak luar, yang artinya setiap negara yang tergabung dalam ASEAN memiliki hak untuk memimpin kehadiran nasionalnya secara bebas tanpa subversif. Subversif adalah gerakan untuk menjatuhkan kekuasaan yang sah dengan cara yang tidak sesuai dengan undang-undang. Selain itu, juga tidak diperbolehkan untuk melakukan koersi atau proses komunikasi dengan menggunakan tekanan ke pihak yang lebih lemah. Terus yang ketiga, tidak mencampuri urusan dalam negeri antar sama anggota ASEAN. Setiap negara memiliki urusan, permasalahan dan kebijakan internal atau dalam negerinya masing-masing. Maka antar negara harus saling menghormati dengan cara tidak ikut campur berbagai urusan dalam negeri. Terus, penyelesaian perbedaan atau perselisihan dengan cara damai. Setiap negara harus menyelesaikan permasalahan atau perselisihan dengan cara damai atau tidak menggunakan senjata berbahaya. Hal ini juga ditujukan agar perdamaian dunia tetap terjaga dengan baik. Terus, menolak penggunaan kekuatan yang mematikan. Artinya, setiap negara menolak untuk menggunakan kekuatan yang bersifat mematikan. Contohnya adalah menggunakan senjata untuk menyelesaikan permasalahan. Terus yang terakhir, kerjasama efektif antar anggota ASEAN. Setiap negara menginginkan adanya kerjasama yang efektif antar anggota ASEAN. Kerjasama ini bisa di berbagai bidang, misalnya pendidikan dengan pertukaran pelajar, ataupun di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Ya, mungkin cukup sekian materi yang sempat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.